Silakan. Timnya yang maju pertama siapa aja? Udah hadir? Halo? Iya Pak, sudah. Oke. Sebentar. Hmm. Izin saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lando dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini kelompok satu akan mempresentasikan em, mengenai chapter 11 dengan tema The Transport of Bulk Cargoes. Next. Sebelumnya, perkenalan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arinal Hidayah dengan NIM akhir 015. Yang kedua ada saya, Agil Tripanastiti dengan NIM akhir 041. Yang kemudian ada Almirah Vita Sadani dengan NIM akhir 155. Kemudian ada Andi Sidi Septianti dengan NIM akhir 183. Kemudian yang terakhir ada Wahyu Eka Septa Heriani dengan NIM akhir 219. Next. Nah, terus. Bisa pergi. Halo? Kok diem? Eh, Iya, Mas. Sepertinya belum belum ada yang anggotanya yang ini, Pak. Oke. Yang pertama, the commercial origins of book shipping. Di mana sejarah awalnya ini pengangkutan massal telah ada selama ribuan tahun yang lalu. Di mana contoh awalnya armada gandum Roma kuno dan kapal teh abad ke-19. Kemudian pengangkutan massal modern berakar pada abad ke-8 ke-18 dari perdagangan batu bara antara Inggris Utara dan kemudian ke London. Kemudian peran penting di abad ke-21, kapal pengangkut massal ini menjadi bagian utama armada dunia, di mana efisiensi biaya pengangkutan tetap terjaga hingga sekarang. Kemudian inovasi kapal. John Browse pada tahun 1852, kapal berbahan besi dan bertenaga skru kapal uap ini mampu lebih efisien dan memiliki kapasitas lebih besar dibanding kapal layar. Next. The Book Fleet. The Book Fleet. Armada atau merupakan armada book adalah kumpulan kapal yang secara khusus dirancang untuk mengangkut komoditas yang dalam jumlah besar di dunia, baik berupa muatan cair maupun yang kering. Contoh komoditas yang biasanya diangkut oleh book ini yaitu seperti biji besi, batu bara maupun minyak mentah. Kapal-kapal ini dibagi menjadi beberapa kategori kapal sesuai dengan jenis muatan dan ukuran kapalnya. Next. Pada segmen Armada Book per Juli 2007 ini, terdapat total sekitar 14.756 unit kapal armada. Ini terbagi dalam beberapa kategori utama.
yaitu yang pertama ada tanker yang khusus untuk mengangkut muatan cair seperti minyak mentah dan yang sejenisnya. Yang kedua adalah bulk carriers, kapal yang mengangkut komoditas kering yang jumlahnya dengan jumlah besar seperti biji besi dan batu bara. Yang ketiga adalah kapal kombinasi, sebanyak 85 kapal yang dirancang untuk mengangkut baik muatan tanker maupun bulk. Yang keempat adalah kapal MPP dan armada tramp yang digunakan untuk mengangkut barang curah, kering, kargo umum, serta kontainer. Kemudian bagian ini menunjukkan peran penting pada masing-masing jenis kapal pada mengakomodasi berbagai jenis muatan dalam industri transportasi laut. Kemudian armada bulk terbagi dalam 5 segmen utama, masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mengangkut berbagai jenis kargo. Yang pertama adalah tanker. Kapal ini mengangkut minyak mentah dan produk minyak lainnya yang merupakan pengangkutan bahan cair. Yang kedua adalah kapal bulk carrier. Dirancang untuk mengangkut kargo kering dalam jumlah besar seperti biji besi dan batu bara. Yang keempat adalah MPP, Multi-Purpose and Tram. Digunakan untuk mengangkut berbagai jenis muatan seperti kargo curah, kargo umum, dan kontainer. Yang kelima adalah kapal kontainer. Kapal ini terutama digunakan untuk mengangkut kargo dalam ukuran yang lebih kecil seperti produk-produk hasil hutan. Kelima bagian segmen ini berperan penting dalam mendukung logistik dan transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan komoditas di seluruh dunia. Next. Ada dua karakteristik utama yang membedakan antara armada bulk, yaitu yang adalah ukuran kapal dan desain lambungnya. Seiring waktu, ukuran rata-rata kapal terus berkembang. Kemudian pada kapal bulk carrier, rata-rata ukurannya meningkat dari 31.000 DWT pada tahun 1976 menjadi 56.000 DWT pada tahun 2006. Sementara itu, rata-rata ukuran kapal tanker juga mengalami peningkatan dari 75.000 DWT menjadi 90.000 DWT. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk kapasitas angkut dalam industri pelayaran global. Kemudian armada tanker terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan ukuran dan jangkauan pengangkutannya. Yang pertama ada VLCC, Very Large Crude Carriers. Kapal-kapal ini dirancang untuk mengangkut kargo dalam jarak jauh. Kemudian ada Suezmax, berfungsi untuk pengangkutan kargo pada jarak menengah. Yang ketiga ada Aframax, digunakan untuk rute jarak pendek seperti wilayah Mediterania. Yang keempat ada Panamax, umumnya melayani pengangkutan di wilayah Karibia. Dan yang kelima ada handy tankers, khusus untuk mengangkut produk minyak. Selain kategori ini juga terdapat 4.629 tanker kecil yang beroperasi untuk perdagangan laut jarak pendek, menambah fleksibilitas dalam pengangkutan komoditas di berbagai wilayah. Kapal bulk carrier khusus. Kemudian di sini ada kapal bulk carrier khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengangkutan komoditas tertentu. Yang pertama ada open hatch vessels, digunakan untuk muatan unit, memungkinkan akses yang lebih mudah saat bongkar muat. Yang kedua ada kapal bijih, dirancang untuk khusus mengangkut biji besi. Yang ketiga ada kapal chip kayu yang mengangkut chip kayu dengan densitas rendah. Dan yang keempat ada kapal semen, efisien dalam mengangkut semen dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk menjaga kualitas muatan. Dan yang terakhir adalah self-unloaders. Kapal ini memiliki alat bongkar muat otomatis yang mempercepat proses pengosongan kargo tanpa memerlukan alat tambahan di pelabuhan. Dan semua jenis kapal ini memberikan solusi yang lebih efisien dengan sesuai kebutuhan spesifik setiap komoditas. Next.
yaitu perdagangan bulk. Adapun perbedaan antara bulk komoditi dan juga bulk kargo yaitu sebagai berikut. Untuk bulk komoditi yaitu meliputi bahan-bahan seperti biji-bijian besar dan memiliki karakteristik fisik yang membuatnya mudah ditangani dan diangkut secara massal. Untuk bulk kargo mengacu pada cara pengangkutan, yaitu jika komoditas tersebut diangkut menggunakan kapal pengangkut bulk, mereka disebut sebagai kargo bulk. Namun jika komoditas yang sama dikirim dalam peti kemas, maka mereka berubah menjadi kargo umum. Istilah bulk kargo sering digunakan secara bergantian dengan bulk komoditi karena beberapa komoditas yaitu seperti biji besi dan batu bara yang hampir selalu diangkut dalam bentuk bulk. Namun komoditas lain seperti biji logam non ferro terkadang dikemas dan dikirim dalam kontainer sehingga volume kargo bisa berbeda dari volume perdagangan komoditasnya. Untuk pengiriman bulk kargo melalui laut dan berbagai komoditas yang diangkut dalam bentuk bulk, komoditas utama yang sering diangkut biasanya termasuk biji besi, batu bara, dan juga biji-bijian, dengan biji besi menjadi yang terbesar dengan rata-rata 147.804 ton per pengiriman. Ukuran kargo bervariasi dengan beberapa komoditas kecil seperti beras yang dikemas hanya rata-rata 7.893 ton per pengiriman, dan pada tahun 2005 sekitar 4,9 miliar ton komoditas dikirim melalui laut, mencakup 2/3 dari total perdagangan laut global. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kelayakan komoditas untuk pengiriman bulk. Yang pertama yaitu volume komoditas, yang kedua penanganan dan penyimpanan yang efisien, yang ketiga nilai kargo di mana barang bernilai tinggi dikirim dalam parcel yang lebih kecil, dan terakhir ada kepadatan kargo di mana komoditas padat seperti biji besi membutuhkan lebih sedikit ruang dibandingkan dengan komoditas ringan yang seperti serbuk kayu. Selanjutnya yaitu the principle of good transport. Yang pertama yaitu prinsip penanganan kargo yang efisien. Prinsip ini dalam transportasi bulk menekankan pengurangan biaya per unit dengan menggunakan kapal yang lebih besar dan mengangkut volume kargo yang lebih besar. Kapal besar memiliki biaya per unit yang lebih rendah karena penanganan dan penyimpanan yang lebih efisien saat throughput meningkat. Namun kapal besar membutuhkan lebih banyak kargo dan frekuensi pengirimannya yang lebih sedikit dan kurang ideal bagi pengirim yang membutuhkan pengiriman lebih sering. Di rute pendek, efisiensi terminal sangat penting, sementara di rute panjang, biaya penanganan menjadi bagian kecil dari total biaya. Kapal besar juga cenderung kurang fleksibel jika permintaannya menurun. Contoh, pengiriman nikel dari Kanada ke Norwegia menunjukkan bahwa investasi dalam fasilitas penyimpanan dan penanganan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu prinsip meminimalkan penanganan kargo. Prinsip ini yaitu digunakan untuk mengurangi biaya, yaitu setiap kali produk ditangani maka biaya akan meningkat. Contoh dalam perdagangan biji-bijian menunjukkan bahwa pelabuhan kecil dengan alat tradisional bisa memakan waktu berminggu-minggu, sementara pelabuhan besar dengan peralatan modern dapat menangani kapal dalam sehari. Solusi radikal adalah merelokasi pabrik ke dekat pelabuhan untuk mengurangi transportasi darat. Terminal khusus dan peralatan berproduktivitas tinggi seperti continuous loaders dan grabs besar membantu meningkatkan efisiensi penanganan barang curah, homogen, dan juga kargo khusus. Yang ketiga ada prinsip integrasi moda transportasi yang digunakan. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi. Kargo distandarisasi agar mudah ditangani oleh semua moda seperti kapal, truk, dan kereta. Contoh terbaik adalah kontainerisasi yang memungkinkan kargo dipindahkan tanpa penanganan tambahan. Dalam kargo bulk, unit seperti kantong besar dan palet digunakan untuk mengurangi biaya. Sistem transportasi ini mencakup semua tahapan dari terminal hingga darat, yang dirancang untuk proyek besar dengan aliran kargo yang teratur seperti perdagangan biji besi yang dikendalikan oleh satu perusahaan. Kunci suksesnya yaitu integrasi yang stabil. Yang terakhir yaitu prinsip mengoptimalkan stok bagi produsen dan juga konsumen. Prinsip ini mengoptimalkan stok bagi produsen dan konsumen dengan menyesuaikan ukuran pengiriman. Meskipun kapal besar lebih murah, produsen sering membeli kapal kecil untuk mengurangi biaya penyimpanan.
Sistem just-in-time mendorong pengiriman tepat waktu untuk meminimalkan stok meskipun bertentangan dengan prinsip pengiriman besar untuk efisiensi biaya. Ukuran pengiriman harus seimbang antara biaya stok dan juga skala ekonomi transportasi, terutama pada kargo bernilai tinggi yang cenderung dikirim dan jumlah yang kecil. Pasar komoditas juga mempengaruhi bentuk transportasi yang digunakan. Selanjutnya ada practical aspek of book transport. Sistem transportasi massal memiliki 4 peserta utama. Yang pertama ada pemilik kargo. Pemilik kargo ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti kilang minyak, pabrik baja, dan pabrik kertas yang membutuhkan transportasi murah dan efisien untuk memindahkan bahan baku dan produk mereka secara rutin. Biasanya mereka memiliki tim khusus yang tugasnya mencari cara agar ongkos kirim dapat ditekan serendah mungkin. Ada beberapa strategi yang mereka pakai, salah satunya mereka membangun sistem transportasi sendiri. Di sisi lain ada juga yang lebih suka menyewa kapal untuk pengiriman jangka pendek atau menggunakan kontrak jangka panjang untuk lebih stabil. Next. Selanjutnya ada commodity trades atau pedagang komoditas. Pedagang komoditas ini individu atau perusahaan yang membeli barang mentah seperti misalnya biji-bijian atau bahan baku lalu dijual kembali ke tempat lain. Mereka harus memperhitungkan biaya transportasi karena hal tersebut berpengaruh terhadap margin keuntungan. Nah, biasanya mereka tidak memiliki kapal sendiri sehingga menyewa kapal untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam sistem transportasi ini, mereka lebih suka menyewa kapal dalam jangka pendek di pasar spot karena lebih fleksibel. Next. Yang ketiga ada ship owner atau pemilik kapal. Pemilik kapal adalah orang-orang yang sangat berperan penting dalam transportasi kargo curah. Mereka memiliki kapal dan menginvestasikan untuk menjalankan armada mereka. Fokus utamanya adalah bagaimana cara agar mendapat untung yang maksimal dengan menekan biaya, modal, dan operasional. Biasanya mereka menyewakan kapal baik untuk kontrak jangka pendek di pasar spot atau kontrak jangka panjang lewat kontrak of affreightment. Next. Yang terakhir ada book operators. Book operator ini seperti jembatan antara pemilik kargo dan pemilik kapal. Mereka tidak memiliki kapal atau kargo, tetapi mereka mengambil kontrak pengangkutan kargo dan sewa kapal untuk mengangkut barang. Nah, dalam bisnis ini banyak faktor yang bisa berubah, seperti harga kargo atau ketersediaan kapal. Tetapi operator yang besar biasanya memiliki armada yang cukup banyak dan pengalaman di pasar, sehingga dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Next. Selanjutnya, book shipping investment. Investasi di pengiriman barang curah biasanya biasanya prosesnya tidak seketat yang dilakukan oleh penyewa kapal untuk perdagangan tertentu. Nah, kebanyakan investasi di sini lebih bersifat spekulatif sehingga mereka tidak banyak melakukan analisis arus kas yang mendetail. Tantangan yang muncul biasanya saat berurusan dengan kargo yang datang secara tidak teratur. Next. Selanjutnya ada handling liquid bulk cargo. Penanganan kargo curah minyak seperti minyak mentah dan produk minyak membutuhkan jenis terminal yang berbeda. Untuk minyak mentah menggunakan tanker yang sangat besar dan terminal untuk memuat dan membongkar minyak biasanya ada di lokasi perairan. Ya, ini seringkali hanya bisa dipenuhi oleh terminal lepas pantai yang dilengkapi dengan sistem vendering yang kuat. Next. Handling homogeneous dry
bulk cargoes. Penanganan kargo curah kering seperti biji besi dan batu bara itu sangat penting di industri maritim yang biasanya dilakukan di terminal khusus. Nah, prosesnya dimulai ketika kargo tiba di terminal menggunakan kereta api. Nah, setelah itu biji besi dipindahkan ke tempat penumpukan yang biasanya lewat conveyor atau kereta dorong. Nah, tempat penumpukan ini berfungsi untuk menyimpan kargo sementara sebelum dimuat ke kapal sehingga memastikan selalu punya cukup pasokan kapal saat kapal datang. Dengan cara ini proses pengiriman jadi lebih efisien. Next. Liquid bulk transport atau transportasi cairan lewat laut memiliki banyak ragam, yaitu tanker untuk minyak mentah, produk minyak, bahan kimia, gas cair, hingga kargo khusus. Kapal LNG mengirim gas alam ke pembangkit listrik, LPG mengangkut butana dan propana ke pabrik petrokimia, dan tanker kimia membawa produk seperti olefin dan aromatik. Nah, kapal khusus juga mengangkut bahan kimia anorganik dan minyak mentah yang nantinya diolah menjadi bahan bakar dan pelumas. Pada akhirnya, semua kapal ini membentuk jaringan transportasi cairan yang kompleks dan efisien. Next. The crude oil trade. Yang pertama, jadi pertama itu perdagangan minyak di laut itu terjadi di tahun 1859 di Amerika. Nah, pertama kali minyak itu diangkut itu kurang efisien dikarenakan menggunakan drum besar yang susah untuk disimpan. Maka dari itu muncullah inovasi baru yaitu menggunakan case oil atau tangki untuk mengangkut minyak tanpa menggunakan drum. Nah, masa itu terjadi di tahun 1886 menggunakan kapal yang namanya Gluckhauf. Ini mempermudah pengiriman dalam jumlah besar dan meningkatkan efisiensi. Next. Di akhir 1800-an, perusahaan minyak besar ini seperti Standard Oil itu mulai mengangkut minyak secara curah dengan kapal tanker. Mereka memanfaatkan terusan Suez untuk mempersingkat waktu dan biaya. Kapal tanker ini semakin besar untuk menekan biaya per ton dan perusahaan minyak ini mulai menyewa kapal independen supaya lebih fleksibel dan hemat biaya. Nah, sistem ini memberi peluang bagi pemilik kapal tanker independen untuk berkembang karena mendapat jaminan kontrak dari perusahaan minyak. Namun, di akhir 1960-an, inflasi dan perubahan nilai mata uang membuat lapangan mereka semakin kecil. Next. Pada 1970-an, keadaan transportasi minyak ini berubah drastis. Jadi perdagangan minyak ini mengalami penurunan tajam dengan pasokan berlebihan dan perusahaan minyak ini mulai melepas kendali atas transportasi karena tak lagi dianggap bisnis inti. Dalam 2 dekade berikutnya, pengiriman minyak ini beralih dari sistem terencana menjadi lebih fleksibel melalui pasar spot. Akibatnya, sebagian besar kapal tanker independen ini mulai beroperasi di pasar spot hingga 70% armada. Penurunan perdagangan minyak ini di awal 1980-an disebabkan oleh jadi pasar energi Eropa dan Jepang yang mulai jenuh dan mengalami resesi ekonomi, dan kenaikan harga minyak ini membuat banyak perusahaan itu beralih ke bahan bakar lain. Di 1986 harga minyak ini turun drastis, perdagangan pun kembali tumbuh, tetapi kini sifatnya jadi lebih fluktuatif dan berisiko, dengan banyak pihak terlibat dalam perdagangan minyak di pasar terbuka. Next. Sebagian besar minyak dunia ini berasal dari Timur Tengah yang menyumbang 60% cadangan minyak global dan menjadi pemasok utama bagi negara-negara barat. Jarak yang jauh ke pasar utama ini membuat permintaan tanker itu
meningkat, terutama di tahun 1960-an ketika ekspor Timur Tengah itu melonjak. Namun, seiring dengan produksi minyak lokal di Eropa dan Amerika meningkat, dan adanya jalur pipa baru seperti Sumet dan Dortiol, jarak pengiriman ini rata-rata menurun. Dan setelah harga minyak turun tahun 1986, ekspor Timur Tengah ini kembali naik yang menghidupkan permintaan untuk kapal tanker besar. Di sisi lain, transportasi minyak ini beralih dari perusahaan minyak besar ke produsen di Timur Tengah dan pedagang independen yang mengatur pengiriman berdasarkan permintaan pasar dengan banyak transaksi melalui pasar spot. Next. Sistem pengangkutan minyak mentah ini sebenarnya lebih rumit daripada yang terlihat, terutama ketika mereka ini melibatkan berbagai jenis produk lainnya seperti perbedaan dalam hal densitas, ukuran muatan, dan tingkat kebersihan yang dibutuhkan. Minyak mentah ini biasanya diangkut menggunakan pipa dari ladang minyak ke terminal besar, lalu dimuat ke kapal tanker besar yang membawa jutaan barel minyak ke tujuan. Kapal-kapal besar ini membutuhkan pelabuhan khusus dan infrastruktur untuk memuat dan membongkar minyak. Namun, kapal dengan ketinggian tertentu terbatas dalam melewati jalur pelayaran penting seperti Selat Malaka dan Terusan Suez. Setelah Terusan Suez ini dibuka kembali tahun 75 dan diperlebar, kapal dengan ukuran menengah seperti VLCC semakin banyak digunakan meskipun kapal yang lebih besar tidak bisa melintasi terusan tersebut secara penuh. Next. The Oil Products Trade. Jadi sejak tahun 1960-an, minyak mentah itu lebih banyak dikirim atau diekspor ke tempat yang dekat dengan pasar untuk menekan biaya transportasi dan risiko yang ada. Meskipun begitu, negara-negara pengonsumsi minyak seperti Amerika, Eropa, Cina, dan Jepang itu masih mengimpor produk minyak. Sementara negara-negara seperti Timur Tengah itu menjadi pengekspor. Lokasi ekspor itu juga mempengaruhi pola perdagangan. Misalnya Timur Tengah mulai membangun kilang ekspor untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Next. Transportasi produk minyak ini agak beda dari minyak mentah. Biasanya produk minyak itu diangkut pakai kapal tanker kecil dengan lapisan khusus di tangkinya untuk menjaga kebersihan. Kapal lebih kecil ini karena muatan produk minyak yang dikirim itu umumnya lebih sedikit dan sering untuk rute dengan jarak pendek dan skala besar kurang ekonomis. Ada juga produk dengan densitas rendah seperti nafta yang bikin ruang kosong di kapal nggak terpakai penuh, yang dinamakan dead freight. Beberapa kapal tanker ini bahkan didesain bisa bawa banyak jenis cairan sekaligus, kayak kimia atau minyak nabati dengan tangki terpisah dan sistem pemompaan khusus. Ini bikin transportasinya lebih rumit dan perlu perencanaan matang biar kapal itu terpakai dengan optimal. Next. Kemudian the major dry bulk trade. Komoditas bulk utama seperti biji besi, batu bara kokas, dan biji-bijian memiliki peran penting dalam ekonomi global, terutama sebagai bahan dasar bagi industri dan pangan. Volume besar dari komoditas ini menjadikannya sangat relevan bagi industri pengiriman barang kering atau dry bulk shipping. Selama periode tahun 1965 hingga tahun 2005, perdagangan ketiga komoditas ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,4% per tahun. Di antara ketiganya, batu bara mencatat pertumbuhan tercepat, yakni 6,3% per tahun. Diikuti biji besi sebesar 3,7% dan biji-bijian sebesar 3,1%. Pola pertumbuhan tiap komoditas ini juga bervariasi setiap dekade, tergantung pada perubahan kebutuhan industrinya. Misalnya, permintaan batu bara sering dipengaruhi oleh kebutuhan energi, sementara biji besi terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. Dapat kita lihat dari data tabel dalam slide ini, volume pengiriman ketiga komoditas ini meningkat pesat, menggambarkan besarnya peran mereka dalam perdagangan global. Next. Kemudian the seaborne iron ore trade, perdagangan biji besi melalui laut.
Biji besi merupakan bahan baku utama untuk industri baja, menjadi salah satu komoditas curah terbesar dalam perdagangan internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, pabrik baja tidak lagi harus berlokasi di dekat dengan tambang biji besi. Biaya transportasi laut yang lebih efisien, terutama dengan penggunaan kapal-kapal besar, memungkinkan pengiriman biji besi dalam jumlah besar ke berbagai lokasi. Kemudian inovasi pengiriman oleh Bethlehem Steel. Bethlehem Steel mempelopori penggunaan kapal-kapal besar yang dirancang khusus untuk mengangkut biji besi dari tambang ke pabrik. Strategi ini kemudian menjadi standar dalam industri baja, membantu menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi. Pasar utama biji besi. Impor biji besi didominasi oleh negara-negara seperti Jepang, Eropa Barat, Korea, dan Tiongkok. Hal ini disebabkan karena keterbatasan cadangan biji domestik dan kualitas biji besi yang lebih rendah di negara-negara tersebut sehingga mereka mengandalkan pasokan impor. Kemudian perkembangan permintaan dari Tiongkok dan Korea Selatan. Pada tahun 1980-an, Korea Selatan mulai meningkatkan produksi baja, diikuti dengan lonjakan besar dalam permintaan biji besi di Tiongkok pada tahun 2002 sampai 2006. Ini mendorong perdagangan biji besi ke level yang jauh lebih tinggi di tingkat global. Kemudian tren pertumbuhan permintaan. Permintaan biji besi tumbuh pesat sejak tahun 1960-an, didorong oleh kontrak jangka panjang dari industri baja. Namun pertumbuhan melambat pada tahun 1970-an hingga awal 2000-an akibat penurunan permintaan baja di Eropa dan Jepang. Kemudian grafik di slide ini menunjukkan bahwa pola impor biji besi sejak tahun 1962 sampai 2005 mencerminkan peningkatan permintaan dan yang dipengaruhi oleh perkembangan industri di berbagai negara. Next. Kemudian the transport system for iron ore. Karakteristik biji besi. Di sini ada karakteristik biji besi. Biji besi memiliki nilai sekitar $40 per ton dan merupakan bahan yang sangat padat. Pengangkutan biji besi biasanya dilakukan dengan kapal curah besar dalam muatan penuh. Faktor ini menuntut efisiensi dalam transportasi karena berat dan volume biji besi besar membutuhkan kapasitas angkut yang maksimal. Kemudian proses logistik dari tambang ke pabrik. Proses dimulai dari tambang di mana biji digali, kemudian biji digali menggunakan alat berat, kemudian setelah itu penambangan biji besi diangkut menuju pelabuhan untuk menyimpan sementara. Dari pelabuhan, biji besi tersebut diangkut ke pabrik baja menggunakan kapal besar yang dirancang khusus untuk perjalanan jarak jauh dan membawa muatan yang sangat berat. Kemudian pengembangan kapal curah besar. Pada tahun 1960-an, sebagian besar biji besi diangkut menggunakan kapal berukuran kecil. Namun, seiring waktu, ukuran kapal meningkat untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi global yang lebih besar dan efisien. Ukuran kapal terus berkembang dari kapasitas 40.000 deadweight tonnage DWT menjadi 300.000 DWT pada tahun 1990-an. Peningkatan ini memungkinkan pengangkutan yang lebih efisien karena kapal yang lebih besar mampu mengangkut lebih banyak biji besi per perjalanan, sehingga mengurangi biaya per ton. Kemudian pengaruh pasar global. Pasar biji besi dipengaruhi oleh persaingan pemasok wilayah di wilayah Atlantik dan Pasifik, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan di pasar Asia dan Atlantik Utara. Dalam hal ini, kapal dengan kapasitas terbesar digunakan untuk jarak jauh, karena pengangkutan dengan kapal yang lebih besar lebih efisien dalam mendukung perdagangan internasional dalam volume besar. Kemudian peran fasilitas pelabuhan. Peningkatan perdagangan biji besi disertai dengan perbaikan fasilitas pelabuhan yang memungkinkan kapal-kapal besar untuk berlabuh dan melakukan bongkar muat yang lebih efisien. Infrastruktur pelabuhan yang baik mendukung penggunaan kapal berukuran besar yang pada akhirnya mengurangi biaya logistik dalam rantai pasokan biji besi. Kemudian ekspor global biji besi. Australia dan Brazil adalah dua negara pengekspor biji besi terbesar, menyumbang sekitar 70% dari total perdagangan biji besi global. Selain itu, kedua negara ini
negara ini, beberapa negara lain seperti India, Afrika, Liberia, dan Swedia juga berperan dalam perdagangan biji besi dunia, meskipun dengan volume yang lebih kecil. Next. The seaborne coal trade. Dua jenis batu bara dalam perdagangan internasional. Batu bara yang diperdagangkan secara internasional terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama adalah batu bara kokas yang digunakan dalam industri pembuatan baja. Kemudian yang kedua ada batu bara termal yang digunakan sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik. Perkembangan dan pertumbuhan pasar. Sejak tahun 1980-an, perdagangan batu bara termal mengalami pertumbuhan pesat, jalan dengan meningkatnya permintaan energi. Sementara itu, perdagangan batu bara kokas berkembang lebih lambat, terutama karena negara seperti Tiongkok memiliki cadangan sendiri. Negara pengimpor dan pengekspor utama batu bara. Eropa, Jepang, dan Asia Timur merupakan pengimpor utama batu bara. Di sisi lain, Australia dan Indonesia mendominasi ekspor batu bara global. Sistem transportasi dan penanganannya. Batu bara umumnya diangkut dengan kapal curah yang lebih kecil dibandingkan dengan biji besi. Contohnya adalah Port of Newcastle di Australia melayani ekspor batu bara yang dari sekitar 30 tambang dengan fasilitas pemuatan skala besar. Kemudian keunggulan kompetitifnya. Batu bara lebih diminati dibandingkan dengan minyak karena tersedianya banyak pemasok. Pertumbuhan pasar batu bara termal juga didorong oleh stabilitas harga minyak dan perkembangan infrastruktur yang mendukung penggunaannya. Next. The seaborne grain trade. Perdagangan biji-bijian melalui laut. Perbedaan bisnis. Perdagangan biji-biji lebih sulit direncanakan karena sifatnya yang musiman dan tidak teratur dalam volume serta rute pengiriman. Hal ini berbeda dengan biji besi serta batu bara yang merupakan bagian dari industri dengan operasi yang lebih stabil dan terstruktur. Statistik perdagangan pada tahun 2005. Pada tahun 2005, total perdagangan biji-bijian mencapai 236 juta ton, dengan gandum menyumbang sekitar 50% untuk dikonsumsi oleh manusia. Sisanya terdiri dari jagung, barley, dan biji minyak, yang sebagian besar digunakan sebagai pakan hewan. Kemudian pola perdagangannya adalah pada 2005, perdagangan biji-bijian mengalami pergeseran dengan didominasi Eropa dan Jepang yang menurun masing-masing 10% dan 12%. Sebaliknya, negara-negara di Asia Timur berkurang sekitar 29%, Amerika 16%, dan Afrika 17%, menjadi lebih dominan dalam perdagangan biji-bijian. Next. Selanjutnya ada faktor permintaan, di mana peningkatan konsumsi daging dipicu oleh peningkatan pendapatan masyarakat antara tahun 1950 dan 2004. Produksi daging global meningkat 5 kali lipat dari 46 juta ton menjadi 248 juta ton, mencerminkan perubahan pola diet masyarakat. Kemudian ada rasio pekan terhadap daging. Rata-rata diperlukan sekitar 6 unit pakan untuk memproduksi 1 unit daging. Untuk ayam broiler dibutuhkan 3,4 kilo pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging, sedangkan untuk babi rasio ini lebih tinggi mencapai 8,4 pakan untuk 1 kilo daging. Yang kemudian ada the grain trade model. Yang pertama itu ada model permintaan penawaran. Permintaan pangan dipengaruhi oleh pendapatan, populasi, harga, kalori harian, dan selera. Yang kedua, penawaran dipengaruhi oleh lahan, hasil panen, kebijakan, harga, dan efisiensi konversi pakan. Yang kedua, hubungan pendapatan dan permintaan pangan. Peningkatan pendapatan
mengurangi porsi yang dibelanjakan untuk pangan. Pada pendapatan rendah, permintaan untuk kebutuhan pokok pada pendapatan tinggi cenderung beralih ke produk hewani. Lanjut. Yang ketiga, sisi penawaran perdagangan pangan. Produksi tanaman tergantung pada hasil dan luas lahan pertanian. Hingga pada abad ke-20, peningkatan produksi berasal dari perluasan lahan dan tenaga kerja. Setelah itu, hasil meningkat karena teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik. Yang keempat, ada perubahan permintaan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perubahan permintaan yang dipicu oleh pendapatan dan hasil yang lebih signifikan, pertumbuhan pesat di Asia, Afrika, dan Amerika terkait dengan peningkatan pendapatan dan kebutuhan pakan ternak. Yang kemudian ada the transport of grain, yang dimana volume perdagangan di Amerika Serikat adalah eksportir terbesar sebesar 46%, yang diikuti oleh Australia sebesar 10%, dan Argentina. Kemudian pasar impor terbesarnya ada di Asia Timur sebesar 29%, diikuti oleh Afrika sebesar 17%, Amerika 16%, Jepang 12%, dan Samudra Hindia. Kemudian ada fleksibilitas transportasi. Sistem transportasi biji-bijian harus fleksibel karena pengaruh cuaca dan adanya banyak pelabuhan kecil. Contohnya, gandum Kanada dipanen, disimpan, dan dikirim menggunakan berbagai metode dari elevator, penyimpanan, hingga penggilingan. Lanjut. Kemudian ada proses pengolahan. Setelah dibongkar, gandum dikirim ke pabrik tepung dan diproses menjadi tepung yang kemudian didistribusikan ke pasar. Sistem penanganan material yang cermat mendukung efisiensi. Yang kemudian ada tantangan transportasi laut. Perdagangan biji-bijian bersifat musiman dan bergantung pada pasar spot, membuat perencanaan transportasi sulit. Memuat dan membongkar kargo besar melibatkan tantangan logistik yang kompleks. Kemudian ada pelabuhan utama, yang dimana pelabuhan ekspor biji-bijian utama terletak di Kanada dan Amerika Serikat. Pelabuhan Teluk Amerika Serikat dan Pantai Timur melayani area biji-bijian selatan, sementara pelabuhan Pantai Barat mengelola pengiriman dan kuat hewan di Alberta. Lanjut. Dan kemudian the minor bulk trades, di mana the minor bulk trades ini mencakup campuran komoditas seperti agrari bulk, gula, pupuk, logam, produk baja, dan produk kehutanan. Kargo ini biasanya diangkut oleh smaller bulk carriers, tetapi kontainer dan layanan MPP juga bersaing karena para pengirim memilih jenis transportasi yang paling ekonomis untuk kargo mereka. Sehingga keberagaman moda transportasi dan sifat semi-olahan dari beberapa komoditas membuat analisis sektor ini lebih kompleks dibanding dengan perdagangan massal utama. Pada tabel di samping ditunjukkan bahwa agraribulk itu memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 3,5%, yang kemudian dilanjutkan oleh metals, dan yang paling rendah pertumbuhannya itu ada di steel atau produk baja. Lanjut. Yang pembahasan pertama yaitu ada the agrary bulk trades, yang dimana perdagangan agrari bulk ini hampir sebesar perdagangan gandum dengan 158 juta ton yang diangkut pada tahun 2005, dan pertumbuhan tahunannya itu
rata-ratanya itu 3,5%. Komoditas yang diperdagangkan adalah kacang kedelai sebanyak 65 juta ton dan sisanya itu sekitar 45 juta ton itu berupa bangkil kedelai serta berbagai jenis tepung nabati dan beras. Kemudian juga kacang kedelai merupakan tanaman global yang penting dengan produksi di dunia mencapai 205 juta 5 juta ton. Produsen terbesarnya yaitu ada di Amerika Serikat yang diikuti oleh Brazil dan kemudian Argentina dan juga Cina. Yang dimana Cina dan Uni Eropa adalah pengimpor utama, sementara eksportir utamanya adalah Argentina, Brazil, dan Amerika Serikat. Kemudian ada perdagangan sugar trades. Nah, perdagangan gula di negara-negara penghasil mengalami tantangan seperti fasilitas pemuatan yang buruk membuat proses pemuatan tidak efisien, yang kemudian perdagangan gula juga bersifat musiman dan terfragmentasi sehingga volume dan frekuensi pengiriman sangat bervariasi. Kondisi ini intensif untuk perbaikan fasilitas pemuatan yang menyebabkan lebih banyak penggunaan kapal kecil untuk pengirimannya. Sehingga gula dianggap sebagai komoditas yang kurang menguntungkan dalam pasar pengiriman massal. Lanjut. Kemudian ada perdagangan pupuk. Perdagangan pupuk ini mencapai 77 juta ton pada tahun 2005. Meskipun dia memiliki pertumbuhan perdagangan yang relatif kecil, pupuk ini merupakan bagian terpenting dari ekonomi dunia karena selama 50 tahun terakhir lahan pertanian tidak bertambah signifikan sehingga produksi pangan global itu bergantung pada peningkatan hasil yang sangat dipengaruhi oleh aplikasi pupuk. Banyak diantaranya diangkut melalui laut. Nutrisi utama dalam pupuk itu meliputi nitrogen, fosfat, kalium, dan sulfur. Proses manufaktur pupuk dapat dilakukan di negara atau lokasi asal, di dekat dengan pasar, atau di lokasi antara, tergantung faktor politik dan ekonominya. Dan untuk produk seperti amonia diangkut dengan kapal tanker karena beracun. Fokus utama pada batu fosfat, kalium, sulfur, serta pupuk olahan seperti amonium, sulfat, dan urea yang diangkut dalam bentuk pupuk dan butiran menggunakan kapal angkut massal atau kontainer. Lanjut. Yang kemudian ada perdagangan metals and minerals. Kelompok Minor Bulks ini mencakup produk terkait industri logam dan bahan industri lainnya. Pada tahun 2005, perdagangannya mencapai 310 juta ton dengan pertumbuhan tahunan 3,1%, yang meningkat hampir 2 kali lipat antara 2000 sampai 2005 karena lonjakan perdagangan bauksit, semen, besi tua, dan besi kasar terkait dengan dan juga terkait dengan ekspansi di industri Tiongkok. Bauksit dan aluminia adalah bahan utama bahan baku aluminium dengan pengiriman 73 juta ton pada tahun 2004. Pola perdagangan metals and minerals ini berubah sejak tahun 1970-an ketika produsen bauksit memulai memproses aluminia. Perdagangan semen, besi tua, dan garam juga berkembang pesat dengan menggunakan kapal-kapal besar untuk pengiriman internasional. Lanjut. Yang kemudian ada steel product trade, yaitu perdagangan produk baja adalah perdagangan dalam kategori curah kecil dengan import mencapai 217 juta ton pada tahun 2005.
Meskipun volumenya besar, metode pengiriman ini bervariasi tergantung rute dan ukuran kargonya. Kapal curah besar digunakan untuk kontrak besar di rute laut dalam, sementara kapal linier atau kapal kecil digunakan untuk perdagangan minor dan jarak dekat. Pengiriman kecil dapat menggunakan trailer dan layanan roll-on atau roll-off, sedangkan perdagangan menengah memanfaatkan kontainer atau perangkat penyimpanan khusus. Fleksibilitas ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Dan yang terakhir itu ada the forest product trade, yaitu adalah perdagangan hasil hutan yang merupakan bagian penting dari perdagangan bulk minor. Ini dengan volume sekitar 169 juta ton pada tahun 2005. Berbagai jenis kayu yang dikemas dan diangkut dalam bentuk berbeda dengan tingkat pemuatan yang bervariasi. Pada awal perdagangan kayu melibatkan impor ke Eropa, namun pada tahun 1960 berkembangnya menjadi pengiriman massal terutama di Asia Tenggara yang didominasi oleh permintaan Jepang. Eropa juga merupakan pengimpor besar meski dalam skala kecil. Kapal khusus dibangun untuk mengangkut kayu dan serpihan kayu. Meskipun terbatas pada kapal kecil, perdagangan ini menawarkan peluang yang inovatif. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai faktor keterlambatan pada operasi dry bulk cargo di Pelabuhan Kemaman, Malaysia. Pada tahun 2013, sekitar 9,5 miliar ton barang diangkut melalui laut meningkat menjadi 9,8 miliar ton pada tahun 2015. Dengan dry bulk cargo mencakup lebih dari 50% dari total barang. Dry bulk cargo termasuk 5 komoditas utama yaitu biji besi, batu bara, gandum, bauksit atau alumina, dan batuan fosfat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Namun, faktor keterlambatan dalam pelabuhan ini sering menghambat efisiensi dan produktivitas penanganan kargo khususnya di Malaysia yang masih minim penelitian. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan sumber data primer dan juga sekunder. Data primer dikumpulkan dari para ahli melalui kuesioner terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai bahan publikasi. Metode analytical hierarchy proses digunakan untuk memprioritaskan faktor-faktor berdasarkan signifikasinya dalam berkontribusi terhadap keterlambatan operasi dry bulk cargo. Metode ini melibatkan struktur hierarki yang terorganisir untuk menganalisis keputusan yang kompleks dengan mengelompokkan komponen ke dalam beberapa tingkatan dengan menggunakan metode matematika untuk menilai perbandingan pasangan. Hasil penelitian ini yaitu kriteria utama yang paling signifikan dalam menyebabkan keterlambatan operasi dry bulk cargo di Pelabuhan Kemaman adalah faktor miscellaneous dengan bobot presentasi sebesar 68%, diikuti oleh faktor port sebesar 13,9%, ship 9,9%, dan cargo owner sebesar 8,2%. Pada kriteria fall weather and tip prediction menempati peringkat teratas sebagai penyebab keterlambatan dengan bobot 26,2%, diikuti oleh safety issue sebesar 23,7%. serta beberapa subkriteria lain dengan bobot yang lebih kecil. Kondisi cuaca dan juga prediksi pasang surut seringkali tidak akurat sehingga mempengaruhi jadwal operasi kargo. Selain itu juga isu keselamatan, ketidakmampuan peralatan transportasi, dan kekurangan peralatan kapal juga menjadi penyebab utama dari keterlambatan. Temuan ini memberikan wawasan bagi operator pelabuhan untuk memahami faktor-faktor keterlambatan dan mengembangkan rencana tindakan yang lebih efektif guna meningkatkan produktivitas pelabuhan di masa yang akan datang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dan menganalisis dan mengurutkan faktor-faktor utama serta subfaktor yang menyebabkan keterlambatan operasi dry bulk cargo di salah satu pelabuhan di Malaysia.
Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan pelabuhan dan kargo untuk mengatasi faktor-faktor penyebab keterlambatan guna mengurangi biaya tambahan bagi pengirim dan perusahaan pelayaran serta memaksimalkan keuntungan pelabuhan. Penelitian ini relevan untuk diperluas ke pelabuhan gerai kargo lainnya di Malaysia untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Meskipun faktor yang mempengaruhi operasi pelabuhan mungkin berbeda di setiap pelabuhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi berharga baik dari perspektif teoritis maupun manajerial, terutama dalam membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk memperbaiki sistem operasional pelabuhan dan juga industri perkapalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Wah, saya nggak yakin akan ada yang bertanya sih. Tapi ya ditanya. Ada yang mau tanya dulu? Oh, ada. Ya, oke. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok satu, tadi kan pada prinsip 4 book transport itu sempat menyinggung sistem just in time. Nah, mungkin dari kelompok satu bisa dijelaskan sistem just in time itu sistemnya kayak gimana, terus eh, gimana sistem just in time ini bisa mengoptimalkan stok bagi produsen dan konsumen. Terima kasih. Hmm. Ada lagi? Kamu mau lidah kelompok 2 ya? Kelompok berapa? Tidak, Pak. Oh, kelompok 3. Oke, silakan. Tim dari siapa tadi? Andi Agiltri mau jawab. Jadi ada sistem just in time. Jadi gimana tadi ya pengembangan stok dan lain sebagainya. Bisa di ini di akomodasi pertanyaannya. Baik, Bapak. Ya, sambil kalian menyiapkan jawaban. Jadi saya komentari dulu ya terkait presentasinya. Eh, ya saya sebenarnya berharap kalian presentasi dengan apa ya, dengan rasa bingung gitu sebenarnya. Sebenarnya saya juga di WA pasti bisa memberikan arahan juga, cuma kalian nggak ngontak saya sama sekali. Saya kira nggak ada kendala. Konteksnya adalah kalian PPT-nya sudah komprehensif, mencerminkan apa yang ada di buku gitu ya. Hanya sepertinya ya tugas adalah tugas saja, tanpa kalian pegang satu nilai mendasar bahwa uh, kalian bukan robot gitu, kan kalian manusia gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih memberikan uh, cara pandang yang kalian juga punya gitu. Nah, mayoritas mahasiswa sekarang ya bukan hanya kalian, pada akhirnya hanya membaca itu yang saya agak miris dan prihatin gitu. Ini sejak kapan ya mahasiswa itu nggak mandiri dengan pikirannya dan akhirnya membaca? Mungkin karena bingung kan, dan bisa jadi ya karena karang diskusi dan ya semua akarnya adalah malas gitu. Sejak kapan ya? Karena generasi mungkin 2015, 14 mungkin ya, angkatan 14, 15 itu masih punya rasa untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan gitu. Tidak membaca kan bukan tes membaca gitu loh, Dek. Kalau kalian ini kasihkan PPT ke anak SMA dan hanya baca seperti kalian, kan jadi nggak ada bedanya gitu. Bukan nggak usah anak SMA lah, anak SMP, anak SD pun kelas 6 kamu kasih PPT ini, dia pasti akan membaca seperti yang kalian lakukan. Maka kenapa kalian disebut sebagai mahasiswa? Iya, maha itu artinya bukan siswa biasa gitu sebenarnya. Nah, kecewa apakah saya kecewa? Ya, saya kecewa kalau kalian membaca gitu nanti. Karena nanti tidak terlatih gitu ya. Dan ke bawah sampai mungkin sidang skripsi gitu. Bahkan mungkin nanti di tempat pekerjaan yang kalau diminta menjelaskan sesuatu kalian baca gitu. Padahal kan kalian harus terlatih untuk delivery something gitu. Itu yang seharusnya eh, saya berharap tidak dilakukan lagi oleh kalian sebagai person maupun kelompok jika memiliki kesempatan ini. Itu juga berlaku buat kelompok selanjutnya gitu. Apakah memang sesulit itu ya materinya sehingga kalian tuh benar-benar hanya pengen baca aja gitu. Jadi esensi dari
materi ini itu kan hanya tentang ngomong kapal, bentuknya boat gitu kan. Ada gradasi barang di situ, sehingga ada perlakuan berbeda, oke? Sehingga membawa size kapal yang berbeda gitu. Membawa size kapal yang berbeda, maka nanti transportnya, cost-nya berbeda, manajemen portnya berbeda, dan impact-nya juga berbeda-beda gitu. Makanya kenapa tadi dibahas ada yang liquid, ada yang eh, biji besi, ada yang mungkin tadi gula dan segala macam. Oh, berarti kalian kurang menangkap nih kesimpulan inti dari materi ini tuh apa gitu. Dan itu hanya bisa dalam satu slide sebenarnya. Karena materi ini sangat manajemen port itu. Nah, mostly kalian baca, ya ada sih yang coba jelasin. Tapi kalau lihat matanya tetap aja kalian mungkin punya catatan dan itu harusnya bacanya di situ. Memang nggak baca PP, tetap mungkin baca materi kalian. Ya, saya juga khawatir ini kalau nanti kelasnya online kemarin, baca nggak ya? Saya masih optimis nggak baca. Waduh, sekarang baca juga. Kalau itu offline, saya bisa membayangkan kalian akan noleh ke apa slide terus dan ya kocak deh kalian uh, jika tidak menguasai itu. Sehingga ini jadi pembelajaran gitu ya, dan semoga tidak terulang. Dan saya mengingatkan secara halus ini, jika nanti diulangi lagi, sepertinya nggak usah ada presentasi saja, ya sudah mending dari saya karena ya metode ini jadi menurut saya membodohi kalian gitu. Kalian nggak mandiri, kalian mungkin, ya karena males pasti karena pertama males dengan bahasa Inggrisnya, dan yang kedua model kalian kerjanya bagi gitu. Makanya tadi ada yang belum datang Pak, saya pikir pasti dibacakan nih sama temannya. Lah benar ternyata gitu. Oh berarti kalian tidak coba membaca komprehensif apa yang ada di buku itu secara komprehensif walaupun tugasnya adalah kelompok gitu. Itu saya kecewanya di situ. Sebenarnya juga sedih sih gitu. Eh, karena mungkin menurut saya lagi nggak bagus nih dari kemarin banyak badan sakit jadi eh, saya soft aja lah kalau naik nanti malah nggak bagus buat kesehatan saya juga. Jadi itu poinnya. Nah, dan di aula itu ada apa namanya eh, tugas yang boleh kalian kumpulkan. Saya tunggu hari ini ya, karena sebenarnya dulu saya berharap memang 2 minggu yang lalu lah setelah saya ngasih briefing kalian dan saya bilang ke Rosa ada kuliah tamu segala macam, jadi oke, saya perpanjang. Tapi bener nggak, saya tuh di awal membriefing kalian berapapun urutan presentasi kalian, mengumpulkan materinya bareng. Kalian ingat nggak, Dek? Halo? Iya, Pak. Nah, itu nanti kalian kumpulkan hari ini ya di Aula Hebat itu. Nanti saya berharap juga kalian yang punya grup, kan mungkin ada grup yang nggak ada sayanya gitu ya. Itu dibagi materi teman-teman kalian biar bisa dibaca sehingga diskusinya bisa lebih komprehensif. Nah, tadi pertanyaannya mana tadi? Maulida sudah dicatat dan mau dijawab? Sudah, Ya, sudah silakan. Bapak. Ya, silakan. Bisa menjawab pertanyaan dari Lida. Pertanyaan tadi sistem just in time. Secara keseluruhan, sistem just in time ini merupakan pendekatan manajemen logistik yang dirancang untuk meminimalkan waktu penyimpanan dan memaksimalkan efisiensi rantai pasok, di mana barang atau bahan baku dikirimkan hanya ketika dibutuhkan untuk proses produksi atau konsumsi. Kemudian dalam konteks bulk transport sendiri, GIT atau just in time berarti kapal-kapal pengangkut barang dalam jumlah besar seperti minyak, biji besi, dan atau produk-produk agrikultur yang lainnya diatur kedatangannya agar sesuai dengan jadwal kebutuhannya. Penerapan sistem GIT ini dalam bulk transport dapat mengoptimalkan stok bagi produsen dengan memastikan pasokan datang tepat waktu, menghindari biaya penyimpanan yang tinggi, dan juga meningkatkan fleksibilitas rantai pasok. Bagi konsumen sendiri, GIT dapat memastikan
pasokan yang lebih stabil, mengurangi resiko kelangkaan, serta menekankan harga komoditas karena efisiensi yang tercipta. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Maulida? Gil, kamu jawab dari sumber apa, Gil? Aduh, banyak banget ya. Allah, astagfirullahaladzim. Mending tak ketawain aja deh. Mana semuanya kocak ini. Kamu jawab dari apa sumbernya? Eh? Hanya internet, Pak. Ada ChatGPT, Pak. Ada internet juga. Mungkin ada buku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selamatkanlah generasi kalian. Oke. eh menjawab nggak, Maulida? Jadi kayak itu tuh sistemnya pesanan gitu. Kalau ada pesanan baru diantar gitu, ta. Iya. Seperti itu. Iya. Pesanan gimana baru diantar? Maksudnya gimana? Itu Eh, ada pesanan tak baru diantar? Maksudnya gimana? Iya, itu maksudnya gimana? Hah? Halo? Ya, jadi pesanan itu kedatangannya diatur agar sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan, sehingga meminimalkan biaya dalam penyimpanannya dan juga apa, pasokannya berdasarkan waktu dan menghindari biaya penyimpanan yang tinggi serta pasokannya lebih fleksibel gitu. Aduh, kocak. Ya, lah nanti saya jawab ya. Oke, bisa di stop share. Jadi sebenarnya saya tuh tinggal nambahkan materi kalian. Selama kalian itu ikut apa yang ada di buku, gitu ya. Selama kalian itu ikut apa yang ada di buku itu, eh, saya bisa katakan bahwa materinya ya sekomprehensif itu, gitu. Cuma kan kamu harus peres. Kalau saya diminta apa ya, sebentar. Nah, coba tak gambar aja kalau gitu, sebentar ya. Kalau saya diminta em, menyimpulkan gitu, itu apa kesimpulannya dengan apa urutan ya konsep yang seperti apa? Itu tuh sebenarnya harusnya kalian ke situ tadi gitu. Jadi ya terlepas dari tetap membosankan mendengarkan orang ngomong di Zoom gitu ya. Lebih membosankan lagi kalau kalian tuh baca gitu deh, karena nggak ada temponya yang menarik gitu. Flat dan pasti temenmu, ya saya tanpa harus ngerjakan aja pasti saya bisa gitu. Jatuhnya gitu. Oke. Jadi nanti minggu depan kalau kita offline, kalau kalian sama aja masih baca, ya mending kita stop, sudahlah nilainya sesuai keinginan saya saja ya gitu. Karena saya bingung mengapresiasi orang seperti ini. Tapi anyway yang tadi belum datang sudah datang, Agiltri. Sudah, Bapak. Oke. Oke, baik. Jadi kalian itu kan ngomong kapal besar, ya, dengan konsep bulk, bulk. Nah, jadi konsep bulk gitu. Ya, ini bentuk dari ada barang, ya, ada barang apapun bentuknya masuk ke bulk. Kemudian ini eh, ya berarti ini eksportir gitu, eksportir. Terus di sini ada importir. Konteksnya bisa lintas negara ataupun lintas antar provinsi atau pulau. Yang jelas masuk dan keluar, ya, in out yang terjadi gitu. Ini juga barang, itu kan. Nah, sehingga kalau dirangkum materi kalian, kan berarti bentuknya kurva. Kalian harus punya kemandirian berpikir sebenarnya. Bentuknya kurva gini, tapi kurvanya ngomong proses gitu. Apa? Misalkan di sini kita ngomong em, berat gitu ya. Kita ngomong berat, di sini ngomong size, ukuran gitu. Ukuran. Di mana ukuran ini itu misalkan bentuknya meter kubik gitu. Gitu.
maka barang yang dimaksud ini itu pasti punya gradasi gitu. Makanya di dalam buku itu memang tidak bentuk sesimpel ini, tapi ya karena membacalah kemudian kita jadi oh ini atau maksudnya gitu. Maka bentuknya yang tadi dibahas ada oil, ada dry book, ada baja segala macam. Itu tuh kan proses transformasi book yang terus berkembang gitu. Maka barang itu dimulai dari apa sih sebenarnya? Pasti dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan disebut gas. Dia hanya kelihatan kalau kemudian ada tabung ya. Di dalamnya ada gas gitu. Dan kalau semakin berat, semakin bertekanan, dia akan semakin eh, berat apa namanya weight-nya gitu. Kalau kita ngomong di sini ton atau kilo gitu. Nah, gas nanti itu akan berubah atau wujudnya bergradasi. Misalkan jadi liquid gitu. Makanya dulu saat kemudian belum ditemukan teknologi gas liquid gas, jadi di Arab bentuknya kan cairan tuh ya, cairan dibor gitu kan. Nah, kalau membawa cairan dengan kubik meter sebanyak ini gitu, itu berarti banyak banget kapal yang harus muat dan bentuknya mau gimana, tabung, kotak atau seperti apa. Ya sudahlah, kan yang namanya gas itu eh, wujud dari cairan gitu jika dipanaskan. Gimana mungkin nggak ya kalau yang bentuknya cair ini kemudian dibuat gas, gas nanti dibuat cairan gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi teknologi itu tuh kemudian dimunculkan. Minyak biarkan menguap, uapnya nanti didesain untuk agar bisa menjadi liquid lagi. Masalahnya kadang kalau kita menganggap hal seperti itu bisa terjadi, kita pasti pesimis dulu. Loh, bukannya sesuatu yang menguap pasti jadi ada H2O-nya. Dan kalau kemudian dia menjadi cairan, berarti ada airnya. Kan kayak gitu. Nah, tapi kan teknologi bisa membuat kadar dari apa namanya oktan, kadar dari eh, eh, apa namanya unsur yang mengandung eh, apa namanya gas bakar atau liquid bakar, metano dan sebagainya tetap terjaga. Nah, itu teknologi yang maju. Nah, kalau itu tidak ditemukan, ya mungkin Timur Tengah nggak sebesar sekarang. Jadi ada simplifikasi terhadap bentuk yang mungkin berat dan banyak menjadi lebih simpel tapi tidak mengurangi esensi dari kinerja barang tersebut. Nah, makanya ada proses. Bulk itu gas, liquid, terus kemudian kita melihat, oh nek wis bentuknya cairan berarti mungkin nggak ada kristalisasi. Nah, di kristalisasi itu muncullah kalau kita ngomong powder lah gitu. Nah, powder berarti sebenarnya kayak bubuk-bubuk kecil, sangat kecil gitu, kristalisasi terhadap bahan yang sifatnya cair gitu. Misalnya gula, kan ada yang dikirim dalam bentuk batangan, nanti dikristalisasi, diremukan, dibuat eh, apa namanya powder atau dibuat dalam bentuk pasir kayak gitu. Nah, dari bentuk pasir ada yang sifatnya nanti powder biasanya bentuknya serbuk kecil-kecil ya, granul. Nah, gitu. Granul berarti sudah mulai butiran, tapi masih kecil. Nanti ada yang mulai bentuk size-nya adalah bit. Nah, biji mulai biji ya, mulai benar-benar size-nya membesar. Dari situ kita akan melihat, oh kalau sudah seperti ini, berarti ada yang sifatnya adalah package gitu. Jadi ada yang mulai dikemas. Kemasan. Dari kemasan nanti ada yang bentuknya unit, motor gitu kan udah nggak bisa dikemas gitu. Itu proses barang yang masuk di dalam kargo kapal. Maka kita bisa bayangkan semakin mengarah ke kanan, wujudnya itu semakin besar atau semakin manage-nya itu sulit, pasti bentuknya, size-nya akan didorong untuk terus membesar. Nah, jadi pasti size-nya akan terus membesar. Terus di situ kita akan melihat juga beratnya juga akan membesar. Nah, inilah logika dari bulk. Kalau kita lihat batasannya mungkin ada di sini. Ya, bulknya ada khusus nih. Ya, bulknya ada yang khusus.
Nah, semakin hanya membawa unit, semakin membawa kemasan, itu semakin besar. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau bentuknya adalah liquid, ya kan? Tapi kemudian dikemas, contohnya cat gitu. Itu maksudnya dihitung yang mana? Ya, dihitung kemasan berarti, gitu. Karena benar-benar tidak membawa cairan. Kecuali cat itu memang dalam satu wadah, misalkan tabung yang besar, yang sifatnya tadi teman kalian nyebutnya adalah curah. Nah, misalkan di situ curah. Ya, berarti dia ada di sini, gitu. Karena belum dikemas. Curah itu kan bol besar dalam bentuk bal. Uh, apa? Bukan galon ya. Bal itu kalau kalian beli inilah, beli jajan, ada yang kemasan, ada yang bentuknya bal. Jadi sangat besar gitu. Atau sesuatu yang itu jumlahnya besar, belum dikemas karena mau dikemas sendiri. Kenapa dikemas sendiri? Karena kalau dikemas sendiri kecil-kecil itu jadi lebih banyak dan jadi lebih untung, jadi lebih mahal per paket kalau dijual gitu. Itu bulk gitu. Ya, itu logikanya. Maka di logika kapal yang tadi bahas histori dari zaman Roma, apa segala macam berkembang hanya membawa mungkin bahan makanan, hanya membawa barang tambang, hanya membawa sesuatu yang itu belum teknologi canggih seperti gas liquid atau hasil bumi yang lain gitu, ya perkembangannya kayak gini. Makanya dibedakan nanti bulk itu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, biasanya kalau sudah di area ini, ya, di area ini ya bentuknya sudah sangat khusus gitu. Jadi nggak bisa dia digabung atau dicampur dengan yang lain. Tapi kalau powder granule beads kemasan unit itu masih mungkin ya dalam satu tempat. Nah, Pak, kalau daging gimana, Pak? Daging itu belum dikemas lagi. Apa bentuknya ini sapi, ayam gitu. Ya, biasanya nggak pakai bulk, ya khusus kontainer hewan gitu atau kapal hewan gitu. Nah, ini kan kita ngomong kapal barang bukti yang besar ya. Nah, itu ada itunya sendiri kalau sudah bentuknya hewan. Dan saya pernah ngasih PPT kan beberapa jenis eh, kontainer itu atau kapal itu gitu. Nah, itu tuh polanya. Jadi satu buku itu ngomong gradasi terkait, oh, buku itu kenapa tadi dibahas oil, ada sejarahnya, ada fenomena yang terjadi. Oh, kenapa tadi dibahas dry book gitu ya? Ya dry book tuh pasti ada di daerah sini kan, nah, di daerah sini yang kering, yang memang harus kering. Nah, konteks kering pun di dalamnya bisa dalam bentuk eh, fumigasi. Jadi fumigasi itu pengawetan. Nah, kemasan yang diawetkan bisa, unit yang diawetkan mungkin juga bisa gitu. Jadi proses ini kalau kemudian ini bentuknya gini ya, nah ini mulai kayak gini. Nah, ini mulai kayak gini. Nah, mulai kayak gini gitu. Nah, ini mulai kemasan. Nah, ini mulai kemasan besar gitu. Nah, ini mulai bentuknya sudah mobil gitu. Car ah, gitu, gitu. Jadi itu eh, sebenarnya esensi materi itu. Nah, materi ini sangat manajemen port manajemen banget karena kalau ini kita bahas lagi jenis-jenis bulk itu juga disesuaikan dengan eh, desainnya ya di desainnya yang full kota ada terbuka dan lain sebagainya itu juga eh, bisa dikembangkan. Nah sehingga kaitannya dengan pertanyaan just in time dan eh, apa namanya apakah itu mempengaruhi ketersediaan pasokan dan sebagainya itu sebenarnya kalau di dalam ekonomi kelembagaan itu bahas sesuatu yang disebut sebagai simetris symmetric information gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sini itu ada port gitu ya. Di sini juga ada port gitu, kayak gini bentuknya misalnya. Dan di sini sudah ada laut, ada laut. Nah, logika eh, just in time itu sebenarnya ngomong ketersediaan. Ketersediaan, ngomong ketersediaan gitu. Di laut juga ada ketersediaan karena lagi berjalan kapalnya gitu. Jadi apa namanya? Kapal
yang eh, ada gitu ya. Misalkan menuju ke sana gitu ya, kapalnya menuju ke sana. Ini juga berarti ada ketersediaan stok, kan? Nah, sistem yang ada itu sekarang sudah berbasis aplikasi, Mbak. Mas, kamu buka Pelindo tuh, ada aplikasinya. Jadi itu memuat jadwal. Jadwal apa? Muat, bongkar. Sebelum itu berarti jadwal jalan, kapal sandar, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah aplikasi itu. Ini juga ada aplikasinya. Jadi masuk ke sini dan masuk ke sini. Oke. Nah, kenapa ada skema seperti itu? Karena kita ada limitasi. Ada limitasi terhadap apa? Terhadap tempat. Nah, dia ada tempatnya nih. Ada tempatnya. Nah, perusahaan besar seperti misalkan kalau kita sebut apa ya, Wilmar gitu. Dia mau mengirim minyak goreng gitu ya. Bentuknya kemasan bukan curah misalnya dari Indonesia ke Malaysia gitu. Nah, berarti just in time itu adalah informasi kalau di jam segini hari ini dengan kapal ini bisa bawa nggak gitu. Maka pertanyaan itu tidak mungkin adalah hari ini. Untuk hari ini. Pasti pertanyaan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, dan saat dibutuhkan itu ada. Nah, maka kedisiplinan dan preconditionnya itu banyak. Nah, itu kalau di pelatihan pengiriman barang ekspor, Hamin 2 minggu itu sudah kepenuhan kapal gitu. Maksudnya nggak dapat kapal gitu. Nah, makanya kadang dikasihkan forwarder karena ngurus dan trusted gitu ya, sudah eh, detail terhadap orang-orang yang tahu kapan ini bisa benar-benar komprehensif dijalankan dan tidak ada masalah. Nah, konteks ini itu untuk menjaga. Jadi, maksudnya ya, saya butuhnya sekarang, pasti kamu ngomongnya berapa apa waktu yang lalu gitu. Dan barang itu tempatnya ada di beberapa. Pertama di gudangnya si eh, eksportir. Kalau kita ngomong lagi importir ya, gudangnya ada di eksportir, berhenti. Dan sesuatu yang gudangnya ada di dekat pelabuhan, dua itu saja. Nah, selama itu, kalau barang itu udah fragile atau kita bisa nyebutnya non-durable gitu ya, maka nggak mungkin akan lama di dalam kontainer. Kalaupun dia sangat fragile dan non-durable, bahkan di dalam kontainer ada teknologi fumigasi, pendinginan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saat dibutuhkan, itu ada terus. Nah, saat tidak dibutuhkan atau masih belum nyari, ya nggak akan nyetok banyak-banyak di situ. Kenapa? Karena mahal sewanya. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman, misalkan di Wilmar atau di Ciwi gitu ya, mau ngirim dari Perak, terus berhenti di gudangnya Ciwi atau Wilmar, ya berarti perusahaan itu memang sudah besar aja. Karena punya lahannya sendiri. Dan lahan di sekitar pelabuhan akan pasti mahal. Apakah ada gudang-gudang persewaan? Ada. Karena itu masuk juga dari sektor PDRB. Tetapi, gitu ya, menjaga just in time itu adalah konteksnya, komunikasi sebelumnya dengan schedule yang ada. Itu nanti ada stok di kapal berapa yang berjalan, yang bersandar, yang ada di gudang. Itu dibutuhkan kalkulasinya bisa nggak. Nah, biasanya stok itu adalah bagian dari informasi. Maka perusahaan besar sudah membooking duluan. Walaupun itu belum tentu dia akan memberangkatkan dengan barang itu. Dibanding dia tuh antri, dibanding nanti diminta dalam waktu cepat nggak bisa, mending saya order namanya. Order kapal ya di pelabuhan masing-masing sesuai dengan departurnya di mana. Gitu. Kemudian di situ di booking banyak. Jadi pesan kapal apa segala macam itu sudah di booking banyak oleh perusahaan besar. Padahal belum tentu akan melakukan ekspor sebanyak itu. Maka ya apa cara nih? Nek wis di booking itu jadi motivasi buat perusahaan untuk apa? Untuk meningkatkan pemasaran, untuk menggali buyer dari luar negeri agar ayo ini ada kok kosong 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 itu. Itu just in time yang disiapkan. Padahal belum tentu ada. Nah, kenapa mereka berani? Padahal belum tentu laku. Ya karena faktor historis. Data di tahun sebelumnya menunjukkan partner ini butuh bulan ini dan segala macam sehingga mending dibooking aja tuh kapal
Makanya kan untuk masuk ke dunia jasa ekspedisi kapal itu tidak mudah kan. Nah, termasuk oligopoli kayak gitu. Sehingga itu menjamin just in time itu ada gitu, ada terus. Padahal dari sisi eksportir, dia belum tahu di masa depan di tanggal itu memang bisa kirim apa enggak. Makanya harus bekerja dengan baik orang yang mencari bayar di luar negeri. Harus pastikan ngirim, 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 ngirim. Itu pun kadang, kalaupun sudah di booking, ya ini contoh kasusnya di Ciwi karena saya menyaksikan langsung, kurangan gitu. Bookingnya 10, wah yang dibutuhkan untuk ekspor 12. Duanya dari mana? Ya sorry itu saya itu yang harus dibilang nggak just in time gitu. Itu polanya. Sehingga keterpasokan itu kadang memang di manage kalau dia orientasinya adalah produk ekspor dari jadwal kapal maupun size di dalam kapal tersebut. Listnya ada, aplikasinya ada. Coba jadi buka di Perin itu ada jadwal kapal, eksportir, importir itu ada. Menjawab siapa? Dahlia? Siapa tadi namanya Dahlia atau siapa? Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih kelompok satu terkait pemaparannya transportable cargoes. Saya Lulun Safri dengan NIM akhir 031 izin bertanya terkait poin bulk fleet. Tadi disampaikan bahwa terdapat 5 segmen armada bulk. Dan saya pribadi ingin tahu dari kelima segmen tersebut jenis kapal mana yang sekiranya memiliki keunggulan jangka panjang dalam ketahanan risiko ekonomi seperti volatilitas permintaan komoditas dan juga maintenance cost yang relatif lebih murah. Kemudian di sisi lain, segmen kapal apa yang memiliki kerentanan terhadap risiko-risiko tersebut dan bagaimana perusahaan yang ada di segmen tersebut merancang strategi mitigasi risiko untuk mengurangi risiko-risiko yang dimiliki perusahaan. Terima kasih. Oke. Dicatat gak nih sama kelompok satu? Karena pertanyaan ada 2 dan cukup panjang. Oke. Sudah dicatat atau perlu diulang? Sudah, Pak. Oke. Mau dijawab atau butuh waktu? Halo? Atau kalian buka lagi PPT-nya, terus yang 5 segmen tadi bisa kalian open juga untuk recall dan remind lagi. Silakan. Halo? Ya, Tapi Pak, dijawab ya? sambil ini masih Oke. Coba diulang pertanyaannya, Muhammad Wildan. Yang saya nggak tahu yang lain pada dengerin apa nggak nih? Gimana pertanyaannya tadi? Dari kelima segmen armada bulk itu, Pak, Hmm. segmen kapal mana yang memiliki keunggulan tertinggi dalam ketahanan risiko ekonomi terkait volatilitas permintaan dan juga maintenance cost yang cenderung lebih murah. Dan Hmm. di sisi satunya itu segmen kapal apa yang memiliki kerentanan yang paling tinggi dan bagaimana perusahaan yang ada di segmen tersebut memitigasi risiko itu. Seperti Oke. itu. Lebih. Jadi sebenarnya keunggulan sama kelemahan lah sebenarnya. Nah, keunggulannya bisa kamu explore kalau memang harus tertinggi gitu ya. Atau kelemahan tertinggi itu gimana. Gitu aja kok, Dek. Ya oke, sebelum ini ya saya kasih dulu. Sebenarnya kalau kita ngomong konteks risiko itu kan semua punya gitu ya. Konteks risiko itu semua punya karena yang namanya kapal itu ada di laut dan di laut itu ya banyak yang akan terjadi gitu. Misalnya kalau kita ngomong logika eh, bulk yang dia bulk yang dia fokusnya di granul sama yang dia di gas.
Ya kalau diserang sama perompak, dua-duanya kena aja gitu maksudnya. Maksudnya resiko yang sifatnya ada di eksternal gitu. Jadi resiko eksternal itu menurut saya berlaku semua untuk semua jenis segmen apa jenis kapal ataupun jenis strategi pelayarannya. Tetapi kalau dari sisi internal, karena memiliki keunggulan dan kelemahan kapal loh ya jenisnya, misalnya bulknya misalnya atau segmennya itu gimana gitu. Kalau kita ngomong eksternal ya saya anggap semua resikonya sama lah. Tapi yang melekat di 5 segmen yang berbeda ini itu apa? Itu bisa dikaitkan sama ketahanan, dikaitkan sama kecepatan mungkin. Nah, kemudian resiko, kaitannya juga tadi jangka panjang, ketahanan, endurance, volatilitas kayak gitu. Nah, itu saya kasih clue. Silakan Agilry dan siapa ini? Timmu siapa tadi? Mesti ngilang kabar. Rek. Itu gimana Agilry? Baik, izin menjawab, Bapak. Dari pertanyaan Wildan, Kamu share screen eh, dulu biar yang lain juga lihat di PPT-nya oh loh. ya, baik. Oh, Astagfirullahaladzim. Ya, gimana? Yang mana sih? PPT-mu yang mana tadi? Yang dimaksud Wildan ya tadi namanya. Di slide 5. Challenge saya itu ada di awal. Lah ya itu satu nama gitu. Nah, saya di awal. Kenapa cara kalian itu nggak tutup PPT-nya langsung ke slide 5 gitu? Harus klik-klik iya lama lah. Panjang slide kalian. Tutupan slide-nya langsung ke slide 5 gitu loh. Bapak ini. Em, Ya, dalam ya. 5 izin menjawab ya. Eh, dalam 5 segmen ini semuanya memiliki keunggulan dan kekurangannya. Dalam hal ini, kapal bulk carrier yang memiliki keunggulan yang lebih tinggi, yaitu memiliki keunggulan jangka panjang dan dalam ketahanan terhadap resiko ekonomi, karena mengangkut komoditas dasar yang permintaannya relatif stabil, meskipun terdapat volatilitas harga komoditas. Selain itu, biaya pemeliharaannya juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenis kapal yang lainnya. Sebaliknya, dari 5 segmen utama armada bulk ini, kapal tanker dan kapal kontainer ya yang cenderung lebih rentan terhadap resiko ekonomi jangka panjang. Kapal tanker sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga energi dan ketegangan geopolitik, sementara kapal kontainer dipengaruhi oleh volatilitas perdagangan global dan kebijakan internasional. Perusahaan-perusahaan dalam segmen yang lebih rentan dapat mengurangi resiko dengan diversifikasi pasar dan muatan, menjalin kontrak jangka panjang, kemudian menerapkan efisiensi operasional dan memilih jalur pelayaran yang dengan permintaan yang lebih stabil. Dengan begitu, strategi-strategi ini perusahaan dapat lebih siap menghadapi resiko dan menjaga keberlangsungan operasional mereka. Seperti itu, Wildan. Apakah sudah menjawab? Baik, berarti yang keunggulan terbesar itu di bulk carrier, terus Ya, kerentanan tertinggi di tanker dan kontainer. Oke, terima kasih ya Giltri. benar. Coba kamu next, Gil. Oke, back. Next lagi, next. Oke, back. Tadi itu ada gambar, ini kok di buku ada gambar diagram yang isinya tuh
kargo. Aduh, kamu lewatin tadi. Mana ya? Ya udahlah, udah. Oh, kamu bentuknya nggak dibuka ya, saya nggak bisa melihat komprehensif ya. Kalau kamu next gini, nggak bisa kelihatan kecil-kecil yang saya maksud gitu. Begini kan kamu harus next sampai saya nyari tahu. Ya konteksnya adalah itu seperti tadi saya bilang. Kalau kita ngomong konteksnya eksternal, terus kita anggap di kapal di laut itu resiko itu ada semua, bencana maupun serangan lah. Gitu. Belum lagi kalau macet, ada fenomena alam, eh, eh, kecelakaan kapal dan lain sebagainya. Itu anggap aja yang namanya apapun di luar sana, ya kapal itu bisa berhenti, bisa terjadi sesuatu. Cuma memang rentan eksternal terhadap bencana misalnya atau serangan itu pasti bahaya untuk konteks yang bentuknya adalah tanker membawa liquid, membawa uh, gas dan lain sebagainya. Karena mungkin tingkat ledakan, kalaupun tidak meledak, pencemaran laut dan lain sebagainya gitu. Itu kita ngomong resiko eksternal terhadap semua kapal sama, tapi jika itu kita dalamin sama ini untuk khusus tanker, ya memang lebih rentan membawa resiko ke eksternal yang lain, alam dan uh, sesuatu yang ada di lingkungan itu gitu. Nah, sehingga terlepas dari semua resiko sama ada di laut, impact atas resiko itu mungkin yang berbeda terhadap masing-masing kapal. Jika resiko itu terjadi. Nah, sehingga ya tidak salah jika itu memang tanker. Cuma saat kemudian dikaitkan sama kontainer gitu ya, ya kontainer sebenarnya dengan combine. Nah, dan itu jika memang membawa barang yang sifatnya mulai dari granul sampai unit gitu, barang-barang yang sifatnya kering, ya sebenarnya tidak rentan gitu. Justru eh, apa namanya sesuatu yang ada gitu. Coba back sebelum ke book fix yang tadi kamu 5 segmen tadi, sesuatu yang ada di dalam eh, kargo gitu ya. Ya sekarang menggunakan itu gitu. Maksudnya menggunakan kontainer dan uh, menggunakan kapal yang dia dalam jarak jauh sudah besar saja. Nah, sehingga jenis segmen yang coba kamu ke segmen siapa Agil atau siapa sih operatornya? Sehingga kalau kita ngomong bulk carrier misalnya gitu ya. Tuh, mengangkut kargo kering. Jumlah besar seperti besi dan batu bara. Eh, apa bedanya sama yang kontainer? Ah, bedanya kontainer sudah jelas kotak-kotak. Di dalam ada teknologinya, pendingin, pengawet dan lain sebagainya itu bisa bisa didesain secara istilahnya custom gitu. Itu saya nggak anggap itu hmm, beresiko besar atau ah, kita bisa nganggap berbahaya atau tadi dalam jangka panjang itu dalam beberapa konteks kontainer tuh ya paling banyak membawa kan gitu. Kapal yang membawa kotak-kotak Evergreen, Mars, Samudra Indonesia kan ada di situ. Jadi ya banyak armada kontainer itu yang kemudian membuat resikonya menjadi juga besar. Sesuatu yang banyak manajemennya kan semakin sulit gitu. Jadi itu yang nggak ada. Itu kan ada tanker, bukelir, wah, semakin dari 1, 2, 3, 4 semakin kecil. Tapi kalau kita ngomong konteks mengangkut barang curah kering kargo dan kontainer itu yang paling banyak dan jumlahnya yang paling fleksibel dari yang 20 feet sampai 40 feet gitu. Itu konteksnya gitu. Tapi yang semakin banyak itu ya risikonya semakin banyak terhadap kapal jika nggak digunakan, jika rusak, jika menjadi bekas, itu yang manajemen menjadi sulit. Nah, ini menjadi menarik saat kemudian ditanya juga dari masa depan resikonya mana nih? Nah, kalau resikonya terhadap pasar karena fluktuasi perdagangan, ya kontainer juga terancam tadi itu maksudnya. Ancamannya bukan di lautnya, tapi di permintaan luar negeri. Dengan desain tertentu bisa jadi kontainer itu jadi nggak dibutuhkan. Makanya kalau kamu lihat kontainer itu pasti kotak 20 feet atau 40 feet itu ukurannya udah gitu aja semua gitu. Karena customnya yang paling enak itu dibuat gitu. Nggak ada kontainer bentuknya itu tabung atau kotak kubik pasti memanjang gitu karena kapal itu memanjang.
memanjang. Itu yang kalau respon terhadap pasar barang tertentu dan konternya nggak cocok, itu yang kemudian haruskan untuk tidak digunakan. Nah, bagaimana dengan multipurpose? Kayak eh, beberapa desainnya itu combine gitu ya. Jadi satu armada bisa untuk bisa untuk kargo curah, kargo umum. Kalian ngimpor dari Alibaba dalam bentuk barang unit sangat kecil, tidak banyak. Itu kan ada di armada umum gitu. Ya, kalau itu lebih fleksibel. Dan itu bisa dibuat untuk kontainer gitu. Wadah kontainer juga. Karena kargo umum dan kargo curah itu kan ada yang juga bentuknya kontainer gitu. Itu logikanya gitu. Jadi ya MOS, ya tanker lah yang paling banyak risikonya terhadap eksternal maupun terhadap volatilitas dunia. Kalau yang bulk carrier, combine, armada, kontainer itu cenderung yang paling terjadi sekarang kayak gitu. Yang terjadi sekarang kayak gitu. Jadi ya banyak. Dan sekarang sudah banyak, nggak 85 kapal, pasti banyak lah 2024 ini gitu. Gimana dengan manajemen mitigasi resikonya? Yang paling sulit pasti terhadap tanker karena perlakuannya, perawatannya lebih mahal. Kemudian kalau kita ikutin bulk carrier juga perawatan dan manajemennya lebih mahal. Kalau yang kombinasi armada MVP itu cenderung lebih apa ya, lebih disesuaikan dengan kebutuhan custom. Memang multipurpose nggak nih niatnya gitu. Termasuk ekspedisi kemanusiaan itu pasti multipurpose tuh, membawa barang-barang untuk bantuan. Nah, itu multipurpose biasanya. Ya dibutuhkan sesuai dengan kombinasinya. Kalau kapal kontainer yang sering kamu lihat itu. Semoga menjawab, Wildan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Wildan? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, maka besok minggu depan kita offline, ya saya usahakan sambil mungkin kita janjian Jumatnya juga offline, mungkin pagi atau malam gitu atau sore minggu depan. Tapi jadi mungkin akan ada 2 kelompok dalam 2 minggu, dalam 1 minggu yang presentasi karena kita pernah hitungannya gimana? Saya pernah kosong 1 kali sama 1 kali ini enggak sih? 101 kali. Jadi gini, masuk ngomong tugas, sehingga saya gitu, kemudian masuk online ini, dan duanya duanya itu satunya kosong, satunya kuliah tambah, bener nggak? Gitu. Jadi sini sudah 4 pertemuan ya harusnya. Iya, halo, halo, ya 4 pertemuan. Tetapi yang belum maju menyisakan 3 pertemuan, yang belum maju berapa? 1, 2, 4 ya? Eh, 6 ya, 6 ya? 5 ya, 5 ya, 5 yang belum maju ya? Seingat saya ya 5. Ya berarti masih bisa kejar. Minggu depan 2 itu adalah kurang dari 2 pertemuan. Terus minggu depannya 2, minggu depannya 1. Masih cukup. Baik, itu silakan dimasukkan PPT-nya Agiltri dan teman-teman yang belum masuk maksimal siang ini ada di aula dan waktunya sudah saya beri kelonggaran nambah sebenarnya. Rosa sudah nanya, Pak, tugasnya gimana dan segala macamnya. Ya, saya tambah sebenarnya. Dengan harapan PPT-nya bisa kompresif kayak yang hari ini dengan penjelasan yang lebih mandiri gitu. Gitu ya. Absennya saya absen langsung saja karena by screenshot saja. Jadi mungkin yang masuk hari ini kurang dari 10 sepertinya. Wong kalian yang on cam cuma kurang dari 10. Yang lain tutup semua nih. Semua kalian nanti bisa saya anggap masuk. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Pak. semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang.